Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang perubahan selepas kita keluar dari bulan suci Ramadan. Dan sesungguhnya ujian yang sesungguhnya terjadi selepas bulan suci Ramadan dan kita dituntut untuk mampu istiqomah. Babe Haikal Hasan akan menjelaskannya, silakan Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kiai, saya mohon izin, tanpa izin dari Kiai Syahdan saya nggak berani nih. Apalah saya cuma sekedar cemen. Mas Agung mohon izin juga. Atas perizinannya saya terima kasih, walaupun cemen saya tetap berani untuk tampil Mas Agung. Bang Umar, ada Habib Rifki, Alhamid yang hadir, alhamdulillah. Dan semua, terutama pemirsa yang saya cintai. Tadi Kiai udah menyampaikan sampai pada detik-detik di mana kalau mau menang justru di akhir itu lebih giat. Kalau kita mau balap lari, maraton, santai terus sampai mau finish santai terus, kira-kira menang apa kalah? Justru di akhir itu kita speed, lebih cepat, lebih berenang deh coba. Begitu udah mau tinggal deket ini, nggak usah lah, ya kalah saudara. Justru di akhir itu kita lebih ngotot, kalau kata orang Betawi lebih kekeh kata orang Sunda. Jadi kekeh banget, mesti giat, karena itu tanda kemenangan. Namun kita bagaimana caranya? Ramadan ini membawa kebaikan dan kita jadi insan yang lebih baik selepas Ramadan, itu PR-nya. Ketahuilah ada yang namanya istilah Betawi, mohon maaf nih, saya pakai istilah Betawi begini. Orang Betawi bilang ada the law of repetition. Wow. Betawi itu ya, Betawi Tenabang. Apa artinya the law of repetition? Hukum pengulangan. Apa itu maksudnya? Whatever you repeat in your brain, in your action, you will grab in your hand. Itu kata Betawi condet. Apapun yang kamu ulang-ulang dalam pikiran dan tindakan, maka itu yang akan kamu genggam. Nah, Ramadan ini kita ulang-ulang terawih, witir. Seharusnya selepas Ramadan witir jangan ditinggalin, qiyamul lail tetap dikerjain. Ramadan ini kita banyak puasa tiap hari, bahkan selepas Ramadan lanjutin, biasain Senin Kemis atau Ayyamul Bid gitu. Di Ramadan ini kita tahajud, lepas Ramadan kita tahajud juga dong. Emang Tuhan cuma ada di bulan Ramadan? Betul apa tidak? Di Ramadan ini kita nggak berani bohong. Di luar Ramadan berani. Saya punya teman tuh Mas Agung, dia marahan tapi dia bayan. Dia bilang gini, ntar lo habis Ramadan lo gitu. Dia ngancem berantem lagi habis Ramadan. Ini kira-kira bagaimana ceritanya? Ceritanya bagaimana? Ceritanya setan berhasil punya anak didik yang jago. Kok bawa setan Ustadz? Iya, Rasulullah yang bilang. Beliau berbilang itu apa? Bahwa Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Tapi kok masih ada kejahatan? Prostitusi kok masih rame? Benar Tat? Benar enggak? Yang nenggak kok masih banyak? Miras kok tetap laku? Ini yang benar bagaimana nih? Bukankah kata Rasulullah SAW tidak pernah salah? Karena wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kok yang korupsi makin banyak? Dari 1 triliun sampai 348 triliun. Nah, lu kesebut dah tuh. Makin banyak kok yang korupsi. Katanya Ramadan setan dibelenggu. Saudara, Rasulullah tidak pernah salah. Rasulullah selalu benar. Karena itu sebenarnya adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui malaikat Jibril dan sampai di lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya adalah Ramadan masih ada kejahatan karena kita telah mengulang-ulang kejahatan itu selama 11 bulan. Sehingga kita menjadi anak didik setan. Izinkan saya mengambil contoh. Pelatih daripada Mike Tyson itu namanya Cus D'Amato. Cus D'Amato itu cuti dan dia bilang sama Mike Tyson, Mike, aku mau cuti. Aku sudah melatihmu. Selama 11 bulan aku latih kamu cara bertinju yang baik. Ingat-ingat ya yang aku latih ya. Lalu Cus D'Amato itu cuti. Kira-kira Mike Tyson masih latihan? Masih. Masih jago bertanding? Karena 11 bulan udah latihan. Begitu juga setan yang dibelenggu selama 1 bulan Ramadan. Dia meninggalkan orang yang sudah dilatih selama 11 bulan oleh setan itu. Setan itu tinggal bilang, bro, lu udah gue latih 11 bulan mabok. Ini kata setan. Iya Tan. Gue dibelenggu nih 1 bulan kata setan. Kamu udah saya latih selama 11 bulan. Mabok terus. Cuma sebulan lanjutkan maboknya ya. Lanjutkan. Maka orang ini tanpa diganggu setan dia sudah mabuk. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan buruk. Begitu juga orang yang korupsi. Gajinya gede. Tapi tiap hari selalu berpikir bagaimana korupsi. Bagaimana mengelabui rakyat. Bagaimana menilap uang rakyat. Bagaimana caranya mengobong-bohongin anggaran. Ini orang terlalu begitu pikirannya. Maka ketika setan pergi, dia udah terbiasa tanpa diganggu setan pun dia sudah melakukan kejahatan itu. Masuklah kita ke Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kita dikasih oleh Allah bulan yang kata kiai kita tadi di dalamnya ada door prize. Door prize-nya lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal usia kita cuma tidak sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang tidak gitu loh. 1 malam ketemu door prize ibadah 83 tahun. 1000 bulan 83 tahun. Itu kesempatan. Kesempatan emas. Kita bisa menghapus semua kebiasaan buruk itu. Sehingga selepas Ramadan kita bisa lebih baik. Karena kata seorang pakar yang bernama Max Weber. Dia adalah seorang ahli bedah. Dia menemukan satu kejadian yang unik. Ketika dia bedah jantung. Dia catat ada penolakan terhadap tubuh. Namun ketika hari ke-22 penolakan itu tidak terjadi. Tubuh mulai menerima benda asing itu. Begitu juga ketika dia mencangkok ginjal. Pada hari yang ke-22 tubuh mulai menerima. Artinya tubuh memerlukan 21 hari kegiatan yang kontinu. Untuk menciptakan sebuah kebiasaan. Sebagai seorang konsultan. Ini cara saya untuk perilaku manajemen. Saya minta lakukan 21 kebiasaan baik. 21 hari kebiasaan baik yang akan membuatmu menjadi orang yang betul-betul baik. 21 hari tidak terlambat, maka pada hari ke-22 Anda tidak akan terlambat. 21 hari pasang alarm jam 3, silahkan pemirsa lakukan uji coba ini. 21 hari berturut-turut pasang alarm jam 3 dini hari. Pada hari ke-22 matikan alarm itu. Niscaya kau akan bangun tepat jam 3. Sehingga tubuh memerlukan 21 kali berturut-turut untuk menciptakan suatu kebiasaan baik. Ramadan dikasih oleh Allah 30 hari berturut-turut. Ada yang 29, ada yang 30. Seharusnya ini menciptakan sebuah kebiasaan baik. Kebiasaan itu bernama tahajud tiap malam. Qiyamul lail tiap malam. Witir tiap malam. Berkata jujur sepanjang hari. Selalu memikirkan orang sepanjang hari. Kata, rasa, semuanya bersatu padu untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho Allah. Sehingga selepas Ramadan insya Allah
lanjutkan yang kebiasaan Ramadan. Itu tanda kita diampuni dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Babe, silakan kembali ke tempat duduk. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan tadi, law of repetition. Hukum pengulangan. Jika kebaikan demi kebaikan kita lakukan setiap saat, maka kita akan menikmati kebaikan itu. Tapi jika kejahatan dilakukan setiap saat, maka kita akan menikmati kejahatan itu. Bahkan kita sendiri tidak mengetahui bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi sebagai mukadimah kita akan perdalam lagi tema kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.